Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Soimin, soimat rahimakumullah, tetap bersama kami di kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Majelis Wakil Cabang atau kita kenal dengan MWC NU Kecamatan Kuta. Dan alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari kedua ini. Mudah-mudahan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari kedua ini akan dicatat sebagai tambahan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, para soimin wa soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Qiyamul Lail yang dikhususkan di bulan Ramadan. Dan tentunya Qiyamul Lail yang dikhususkan bulan Ramadan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yaitu salat tarawih, salat sunnah tarawih. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, yaitu satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan kemarin kita sudah membahas ada 3 tanda-tanda. Yang pertama yaitu Fisab'il awakhiri, yaitu di hari ke-7 akhir di bulan Ramadan, ya, 7 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu fil ashril awakhiri min Ramadana, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu fil witri minal ashril awakhiri min Ramadana, yaitu yang ketiga tanda-tandanya adalah pada tanggal yang ganjil, tentunya 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi ada 3 tanda-tanda. Dan supaya kita tidak ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar, maka sendaknya lah kita melatih untuk memperbanyak diri bertakarub kepada Allah mulai dari awal bulan Ramadan. Jangan menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi mulai awal, bahkan baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk mulai melatih diri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu sejak bulan Rajab, Sya'ban, dan lebih ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, semakin ke belakang di bulan Ramadan, semakin berakhir bulan Ramadan, semakin meningkat ya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Insya Allah semua yang kita lakukan akan mendapatkan hidayah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih barokahnya sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati awliya'illahil kiram, summa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa mu'allimina, summa khususan ila wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya
والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, jadi Siti Aisyah berkata di dalam yang ditulis di dalam Riyadhus Shalihin ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul awakhiru min ramadana ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zara, muttafaqun alaih. Idza dakhala al-ashrul awakhiru, apabila telah masuk pada 10 hari 10 hari akhir bulan Ramadan, ahyal laila, baginda Kanjeng Nabi itu bangun malam, wa yaqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk melakukan qiyamul lail, ya. Jadi semakin mulai pada akhir 10 hari akhir bulan Ramadan, baginda Kanjeng Nabi sering bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, dan serta yang qada ahlahu, membangunkan keluarganya dari tidur. Wajadda syadal mi'zara, dan sungguh-sungguh, dan bahkan ya, syaddal mi'zara ini mengiraskan ikat pinggang, artinya tidak mementingkan hawa nafsu, ya. Misalnya bangun malam, biasanya orang yang berkeluarga berhubungan intim, akan tetapi baginda Kanjeng Nabi Muhammad di akhir bulan Ramadan, tepatnya tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan, beliau itu semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, yaitu dalam hal qiyamul lailnya. Wa anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Siti Aisyah di sini berkata, sesungguhnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu fi ramadhana ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh. Wala yajtahidu fi ghairihi, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, beribadahnya Nabi di bulan Ramadan itu lebih sungguh-sungguh daripada bulan-bulan yang lain, daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, dan juga ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sungguh-sungguh lagi mala yajtahidu fi ghairihi, ya. Jadi ketika sudah masuk tanggal 21 di bulan Ramadan, itu lebih sungguh-sungguh daripada di awal bulan Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan, karena pada masa sekarang ini biasanya di akhir bulan Ramadan semakin maju, saf untuk sholat tarawihnya pun semakin maju. Sudah banyak orang yang sholat tarawihnya di mal-mal, di pasar-pasar, untuk mempersiapkan baju barunya untuk lebaran, mempersiapkan, sibuk mencari kue makanan untuk lebaran, ya. Ada juga yang bekerja semakin keras karena untuk mempersiapkan di bulan Syawalnya, di hari raya Idul Fitrinya, sehingga teledor, ditinggalkan, ya, ditinggalkan
masalah takarubnya kepada Allah. Di antaranya adalah sholat tarawihnya sudah mulai bolong, puasanya bahkan sudah mulai bolong karena disibukkan dengan pekerjaan, tuntutan keluarga supaya memiliki baju baru, ya, supaya rumahnya dicat dan sebagainya, butuh biaya banyak sehingga puasanya ditinggalkan, teledor. Kemudian sholat tarawihnya juga teledor. Semakin ke belakang, akhir-akhir bulan Ramadan semakin teledor. Tapi baginda Nabi semakin berakhirnya bulan Ramadan semakin semangat untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi ibadahnya Nabi Muhammad ketika awal Ramadan, ya, dibandingkan dengan akhir bulan Ramadan lebih semangat di akhir bulan Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan kita dengan kajian kitab Raudhatus Shalihin ini, Riyadhus Shalihin ini, kita semuanya semakin semangat untuk melaksanakan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena baginda Nabi senang, ya, sangat semangat, sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di akhir bulan Ramadan, yaitu tepatnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa anha qalat, ini menyambung dari pembahasan kemarin, yaitu tetap dari Siti Aisyah. Qultu ya Rasulullah, ya, saya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasul, araita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Jadi Siti Aisyah ini bertanya, ya Rasul, kalau saya melihat pada suatu malam ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, in alimtu, dan saya mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian ma aqulu fiha, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus keluar dari bibir saya, zikir apa yang perlu saya ucapkan ketika malam itu saya mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Qala, baginda Nabi menjawab, quli, ya, quli, maka wahai istriku, ya, yang kemerah-merahan, yang cantik dan sebagainya itu, quli, maka katakanlah atau ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahihun. Ya. Jadi ketika nanti kita mengetahui bahwa malam pada akhir bulan Ramadan, kita mengetahui misalnya dari tanda-tanda kosnya matahari, bintang-bintang cerah di langit, indah, angin tidak terhembus, ini katanya tanda-tandanya. Maka di saat itulah, kalau kita yakin itu benar-benar malam Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini sudah dilakukan oleh kita semua, kaum Nahdliyin utamanya, para guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, bahkan bukan hanya ketika malam Lailatul Qadar, bahkan mulai sejak malam pertama kita salat tarawih, setelah salat tarawih, ya, setelah salat witir, kita istiqomah membaca Allahumma innaka afuwun karim, biasanya tuhibbul afwa fa'anna ya karim, biasanya seperti itu. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afun, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau cinta, senang mengampuni, fa'fu anni, ampunilah kami. Ya, makanya ketika akhir setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, biasanya imam itu memimpin doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Misalnya diulang 3 kali. Itu supaya kita terlatih. Kalau itu sering kita lakukan setiap dan istiqomah setiap ba'da salat tarawih dan witir,
maka itu dilakukan sampai akhir bulan Ramadan, maka kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, yaitu yang memiliki malam yang dimuliakan Allah, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, kita semuanya akan diberikan petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah dengan semangat kita di bulan suci Ramadan ini, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar, dan di situ kita akan memperbanyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, soimin soimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada bulan puasa di hari kedua ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diijabah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita pelajari ini bersama ridha Allah, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.